Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johan Fanda Besarabi. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan pengelolaan kelas dengan mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampunya Dr. Ramhot Siombing, MPD. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Itu pada pengertian pengelolaan kelas sebagaimana disebutkan tersurat tujuan pengelolaan kelas, yaitu agar setiap peserta didik dapat belajar efektif dan efisien. Hal yang dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi belajar peserta didik adalah segala sesuatu yang masuk dalam komponen kelas. Unsur yang dapat dalam kelas adalah peserta didik dan alat-alat belajar serta fasilitas belajar. Berkaitan dengan tujuan pengelolaan kelas, Suharsini Arikunto merumuskan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisiensi. 5 istilah bekerja yang dipakai dalam rumusan tujuan pengelolaan kelas ini adalah mengacu pada aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas belajar. Sementara indikator untuk mengetahui kelas yang tertib adalah yang pertama, setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya itu tidak ada anak yang terhenti karena tidak tahu akan tugas yang harus dilakukan atau tidak dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, setiap anak terus bekerja melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu, artinya setiap anak akan bekerja secepatnya agar lekas menyelesaikan tugas yang diberikan padanya. Apabila ada anak yang walaupun tahu dan dapat melaksanakan tugasnya, tetapi mengerjakannya kurang bergairah dan mengatur waktu bekerja, maka kelas tersebut dikatakan tidak tertib. Tujuan pengajaran yang dimaksud adalah penguasaan pengetahuan oleh anak. Penguasaan pengetahuan tertentu bagi peserta didik berjumlah cukup bila penguasaan pengetahuan itu tidak efektif dan efisien. Sesuatu dianggap efektif dan efisien dilihat dari perspektif dalam waktu dan hasil yang diperoleh. Menurut James L. Gibson mengatakan, efektivitas merupakan hal penting dalam produktivitas yang dapat diartikan mencapai hasil sepenuhnya seperti yang diharapkan, setidaknya berusaha mencapai hasil yang maksimal. Efektivitas biasanya dikaitkan pula dengan sektor waktu. Ukuran waktu ini dibedakan antara waktu jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria khusus jangka pendek adalah kriteria yang menunjukkan hasil tindakan yang mencakup waktu 1 tahun atau kurang. Sedangkan kriteria waktu jangka menengah diterapkan jika menilai keaktivitas kerja seseorang atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama, misalnya 5 tahun. Dan kriteria jangka panjang digunakan untuk menilai waktu mendatang yang tidak terbatas. Efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan kelas dilihat dari sejumlah kemampuan yang dimiliki peserta didik atau daya serap yang dihasilkan pada setiap kegiatan belajar mengajar. Peserta didik tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, aktivitas tidak terhenti, dan secara mandiri mampu meminimalisirkan problematik belajarnya. Dengan demikian, tujuan pengelolaan kelas erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas belajar dan kondisi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya guna mencapai hasil belajar yang baik. Dalam hal ini, Usman mengemukakan 2 macam tujuan pengelolaan kelas, yaitu 1. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Yang kedua, tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa belajar dan bekerja, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas tersebut di atas bersifat spesifik karena hanya menyentuh aspek luar peserta didik.
berupa fasilitas belajar, motivasi belajar, dan penyediaan kondisi yang mendukung aktivitas belajar peserta didik. Pengolahan kelas memiliki tujuan. Menurut Syaiful Bahri Jamarah, tujuan pengolahan kelas dibagi menjadi dua, yaitu untuk anak didik dan guru. Tujuan pengolahan kelas untuk anak didik adalah yang pertama, mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Dan yang kedua, membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan pada kegiatan yang diadakan. Sedangkan tujuan pengelolaan kelas untuk guru adalah yang pertama, mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk serta atau secara jelas kepada anak didik. Yang ketiga, mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku anak didik yang mengganggu. Yang keempat, memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak didik yang muncul di dalam kelas. Menurut Square, Huit, dan Segars yang dikutip dalam Sudarwan Danim dan Yunan Danim dalam mengelola kelas, berarti guru dituntut memiliki 3 area keahlian, yaitu pertama, perencanaan. Perencanaan yaitu penciptaan kondisi kesiapan bagi aktivitas kelas. Perencanaan dimaksud mencakup satuan acara pembelajaran, media, dan sumber pembelajaran dan perorganisasian lingkungan belajar. Yang kedua, manajemen. Manajemen ini berupa kemampuan guru bekerja dalam mengendalikan perilaku siswa. Semakin besar jumlah rombongan belajar, semakin banyak sumber daya yang digunakan. Semakin berat materi atau bahan ajar, semakin dituntut pula kemampuan manajemen di kelas dari kalangan guru. Yang ketiga, pengajaran, yaitu kemampuan guru dalam menciptakan kondisi dan membimbing siswa dalam belajar. Pengolahan kelas yang dilakukan guru hanya tanpa tujuan. Karena ada tujuan, itulah guru selalu berusaha mengelola kelas. Walaupun kelelahan fisik maupun pikiran dirasakan, tujuan pengolahan kelas pada hakikatnya mengandung tujuan pengajaran. Karena pengajaran merupakan salah satu faktor pendukung berhasil tidaknya proses belajar mengajar dalam kelas. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada siswa. Baik, selanjutnya menurut Wijaya dan Rusyan, tujuan dari pengelolaan kelas itu antara lain, yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan-tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Untuk memberi kemudahan dalam memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan pengolahan kelas, guru mudah dapat melihat dan mengamati setiap kemajuan yang dicapai siswa dalam pelajarannya. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di dalam kelas untuk perbaikan pengajaran pada masa yang mendatang. Dari beberapa pengertian tujuan pengelolaan kelas di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pengelolaan kelas adalah menciptakan dan menjaga kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Artinya, upaya yang dilakukan oleh guru agar masing-masing siswa dengan kemampuannya yang heterogen dapat mengikuti materi yang disampaikan guru. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.